Perubahan syarat minimum usia Capres dan Cawapres 2024 yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya melibatkan usia, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan, kompetensi, kepemimpinan melalui beberapa faktor selain usia. Berikut adalah analisis tentang perubahan syarat tersebut dan faktor-faktor yang relevan. Perubahan syarat minimum usia Capres dan Cawapres 2024, usia pengalaman kepemimpinan. Di usia sendiri, syarat minimum usia Capres atau Cawapres tetaplah 40 tahun, tetapi Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian gugatan yang meminta penambahan syarat pengalaman kepemimpinan. Artinya, seorang yang belum berusia 40 tahun tetapi telah menjabat sebagai kepala daerah dapat menjadi Capres atau Cawapres. Pengalaman kepemimpinan di tingkat lokal atau organisasi menjadi salah satu syarat yang diperhatikan seseorang yang telah menjabat sebagai kepala daerah di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota. Dapat memenuhi syarat ini bahkan jika belum berusia 40 tahun. Faktor-faktor selain usia, pendidikan dan latar belakang profesional dapat menjadi indikator kesiapan dalam menghadapi tantangan kepemimpinan seseorang dengan latar belakang yang relevan dan pendidikan yang memadai lebih mungkin memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjadi pemimpin. Pengalaman kepemimpinan di tingkat lokal atau organisasi, yaitu memberikan seseorang pengetahuan praktis tentang bagaimana pengolahan sumber daya, membuat keputusan, pemimpin tim. Pengalaman ini dapat menjadi bukti bahwa seseorang telah terbukti efektif dalam peran kepemimpinan. Kemampuan diplomasi dan negosiasi sangat penting dalam kepemimpinan. Seseorang yang dapat berkomunikasi efektif, memahami perspektif berbeda, dan menyampaikan konflik dapat menjadi pemimpin yang efektif. Pemahaman atas isu-isu kompleks ekonomi, geopolitik, dan lain-lain. Isu-isu kompleks, pemahaman atas isu-isu kompleks seperti ekonomi, geopolitik, dan lain-lain sangat diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang isu-isu global dapat memberikan solusi yang lebih baik. Integritas dan track record etis sangat penting dalam kepemimpinan. Seseorang yang memiliki reputasi baik dan integritas tinggi lebih mungkin dihargai oleh masyarakat dan dapat dipercaya dalam membuat keputusan. Analisis yang dapat saya ambil dari itu tadi yaitu usia bukan jaminan kesiapan atau ketidaksiapan. Usia 40 tahun bukanlah jaminan bahwa seseorang sudah siap atau tidak siap untuk menjadi pemimpin. Perubahan syarat ini menunjukkan bahwa MK lebih memfokus pada kualitas kepemimpinan yang lebih komprehensif, termasuk pengalaman kepemimpinan, pendidikan, kemampuan diplomasi, pemahaman atas isu-isu kompleks, dan integritas. Sejarah syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia mengalami evolusi signifikan sejak kemerdekaan. Undang-Undang tahun 1945 asli tidak mencantumkan syarat usia spesifik, mencerminkan fleksibilitas awal dalam memilih pemimpin. Perubahan pertama terjadi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang menetapkan usia minimal 30 tahun, menandai kesadaran akan pentingnya kematangan dalam kepemimpinan. Ketentuan ini dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985. Titik balik penting terjadi pada amandemen Undang-Undang 1945 Tahun 2001 yang menaikkan syarat usia menjadi 40 tahun. Perubahan ini mencerminkan preferensi nasional terhadap pemimpin yang lebih berpengalaman. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kemudian mengkonfirmasi dan mempertahankan syarat usia 40 tahun ini. Evolusi syarat usia ini menggambarkan pergeseran pandangan masyarakat dan pembuat kebijakan Indonesia terhadap kualifikasi ideal seorang pemimpin negara, dari fleksibilitas awal menuju pimpinan, pengalaman dan kematangan yang lebih tinggi seiring perkembangan kompleksitas tantangan bangsa. Perbandingan internasional, ketika kita berbicara tentang syarat usia minimum untuk menjadi calon presiden, kita akan menemukan variasi yang menarik di berbagai negara di dunia. Mari kita mulai perjalanan kita dari Amerika Serikat. Negara dengan sistem presidensial yang terkenal. Di negara Paman Sam ini, konstitusi menetapkan bahwa seorang calon presiden harus berusia minimal 35 tahun. Selain itu, mereka juga harus merupakan warga negara Amerika Serikat dan telah tinggal di Amerika Serikat selama setidaknya 14 tahun. Melintasi Atlantik, kita tiba di Prancis. Negara yang terkenal dengan Menara Eiffel ini memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Sejak tahun 2011, Prancis menurunkan syarat usia minimum capres mereka menjadi hanya 18 tahun.
Ini merupakan perubahan signifikan dari sebelumnya yang mensyaratkan usia 23 tahun. Keputusan ini mencerminkan keinginan Prancis untuk membuka pintu bagi generasi muda dan dalam politik tingkat tertinggi. Tidak jauh dari sana, di Jerman, kita menemukan sistem yang sedikit berbeda. Jerman tidak memilih presiden secara langsung, melainkan memilih kanselir sebagai kepala pemerintahan. Menariknya, syarat usia untuk menjadi kanselir di Jerman juga 18 tahun sama seperti di Prancis. Bergerak ke timur, kita tiba di India, negara demokrasi terbesar di dunia. Di sini, konstitusi India menetapkan bahwa calon presiden harus berusia minimal 35 tahun, sama seperti di Amerika Serikat. Selain itu, mereka juga harus memenuhi syarat sebagai anggota Lok Sabha, Majelis Rendah Parlemen India. Kembali ke Asia Tenggara, kita memiliki variasi menarik. Malaysia, tetangga terdekat Indonesia, menetapkan usia minimum 30 tahun untuk calon Perdana Menterinya. Sementara itu, Singapura justru memiliki syarat yang lebih ketat. Negara kota ini masyarakat usia minimum 45 tahun untuk calon presidennya. Ditambah dengan persyaratan pengalaman yang cukup berat di sektor publik atau swasta. Filipina, negara kepulauan lain di Asia Tenggara, memiliki syarat yang mirip dengan Indonesia. Proses perubahan syarat minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam UUD 1945 memang tidak mudah dan membutuhkan langkah yang ketat, serta melibatkan banyak pihak. Berikut ini adalah penjelasan yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Langkah-langkah proses amandemen: yang pertama, pengajuan usul perubahan untuk mengubah pasal-pasal dalam UUD 1945, termasuk soal syarat usia capres atau cawapres. Usul ini harus datang dari paling sedikit 1/3 anggota MPR. Saat ini MPR terdiri dari 711 anggota, jadi setidaknya 297 anggota harus menyetujui usulan ini. Usul perubahan ini harus dibuat secara tertulis, menjelaskan pasal mana yang ingin diubah dan mengapa hal tersebut perlu dilakukan. Kedua, sidang MPR. Setelah usulan diterima, MPR akan menggelar sidang untuk membahasnya. Supaya sidang bisa berlangsung, minimal 2/3 dari seluruh anggota MPR harus hadir, atau minimal 474 anggota. Di dalam sidang, pengusul akan mempresentasikan alasannya, kemudian para anggota MPR lain akan berbagi berbagai fraksi dan kelompok DPD akan memberikan pandangan mereka. Setelah itu akan dibentuk panitia ad hoc untuk mengkaji lebih dalam usulan ini. Setelah dibahas, keputusan apakah usulan amandemen ini diterima atau tidak akan diambil melalui pemungutan suara agar usulan disetujui minimal 50% dan 1 dari total anggota MPR atau 357 anggota harus menyetujui pembahasan perubahan tersebut. Jika tidak disetujui, usulan ini akan ditolak dan bisa diajukan lagi selama masa keanggotaan MPR yang sama. Dalam proses perubahan UUD 1945, terutama soal syarat usia capres atau cawapres, membutuhkan dukungan politik yang sangat kuat. Semua partai politik dan kelompok di MPR harus bersepakat karena konsensus yang luas akan ini hampir mustahil dilakukan. Contoh kasus perubahan usia capres atau cawapres. Jika ada anggota MPR yang ingin mengusulkan perubahan batas usia capres atau cawapres, misalnya menurunkan batas usia dari 40 menjadi 35 tahun, mereka harus mendapatkan dukungan dari minimal 237 anggota MPR. Setelah itu, usulan akan dibahas di sidang MPR dan jika lebih dari setengah anggota setuju, maka UUD 1945 akan diubah sesuai usulan tersebut. Berikut ini ialah argumen pro dan juga kontra perubahan syarat usia presiden di Indonesia. Perdebatan mengenai perubahan syarat usia untuk menjadi pemimpin politik seringkali memunculkan argumen yang kuat dari kedua belah sisi. Berikut adalah penjabaran dari argumen pro dan juga argumen kontra terkait penurunan usia syarat kepemimpinan. Pertama, dari sisi argumen pro. Pertama, dapat membuka peluang bagi pemimpin muda yang inovatif. Penurunan usia syarat pemimpin dapat memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat dalam politik. Pemimpin muda seringkali membawa ide-ide baru yang segar dan inovatif yang dapat membantu memecahkan masalah-masalah kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kedua, meningkatkan representasi generasi muda dalam politik dengan memperbolehkan pemimpin muda berregenerasi dalam mengambil keputusan politik akan meningkat. Hal ini penting karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah seringkali berdampak langsung pada kehidupan generasi muda
dan mereka perlu memiliki suara dalam proses tersebut. Lalu, dalam argumen kontra, dalam penurunan usia yang pertama, kekhawatiran akan kurangnya pengalaman dalam kematangan. Salah satu argumen utama yang menentang penurunan usia adalah kekhawatiran bahwa pemimpin muda mungkin kurang memiliki pengalaman dan kematangan yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang penting. Pengalaman seringkali menjadi faktor atau kunci dalam menghadapi tantangan yang kompleks yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Yang kedua, potensi instabilitas politik karena pemimpin yang kurang berpengalaman. Pemimpin yang kurang berpengalaman dapat menyebabkan instabilitas politik, terutama jika mereka tidak mampu mengelola konflik atau membuat keputusan strategis yang tepat. Hal ini dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem politik. Selanjutnya, apa saja dampak yang ditimbulkan akibat perubahan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden? Putusan MK nomor 90/PUU/21 Romawi /2023 yang mengubah batasan usia calon presiden dan wakil presiden telah menimbulkan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek, termasuk hukum, politik, sosial di Indonesia, serta mempengaruhi reputasi Mahkamah Konstitusi dan tatanan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dinilai telah mengabaikan perannya sebagai lembaga yudikatif yang seharusnya menjalankan fungsi checks and balance. Tindakan ini juga menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melepaskan dari dirinya sebagai institusi yang menjaga keseimbangan kekuasaan, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang erosi fungsi pengawasan dalam sistem pemerintahan. Putusan MK nomor 90/PUU/21 Romawi /2023 dianggap telah berdampak negatif terhadap proses demokrasi di Indonesia. Keputusan ini dapat memberikan kesempatan bagi pemimpin eksekutif untuk memanfaatkan popularitas mereka guna mendorong kebijakan atau undang-undang yang potensial merusak demokrasi. Selain itu, hal ini berdampak pada implementasi hukum pada suatu negara demi mencapai kesejahteraan warga negara dalam UUD 1945. Dampak dari kontroversi ini tidak hanya terbatas pada internal Mahkamah Konstitusi, tapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat yang menganggap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia.